Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan di serial video materi video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu chapter. Kalau di bukunya Pak Charter itu adalah di chapter kelima. Chapter kelima berjudul Job Costing atau Job Order Costing. Nah, berbicara tentang job costing atau job order costing tentunya ini menarik. Setelah di video materi sebelumnya kita berbicara tentang cost concept dan cost accumulation, maka kemudian kita akan menerapkan sebagian dari konsep atas cost accumulation ini di dalam satu cara atau mekanisme untuk melakukan pembebanan biaya ke produk akhir. Sebenarnya ada satu paket pembahasan terkait dengan sistem pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi, yaitu job costing dan proses costing. Namun untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah hanya kepada job costing atau job order costing saja, yang mana kalau di bukunya Pak Charter sudah seperti saya sebutkan tadi, itu ada di chapter 5 di buku Pak Charter edisi 14. Sementara itu untuk sistem akumulasi dan pembebanan biaya produksi ke produk akhir dengan menggunakan metode proses costing itu ada di chapter 6 di bukunya Pak Charter. Oke, kita mulai saja pembahasan kita untuk job costing atau job order costing ini. Sekali lagi yang perlu kita ingat bahwa jika kita belajar akuntansi biaya, kita jangan sekali-kali menghafal. Terus apa yang kita lakukan? Kita harus paham atas materinya. Kita harus mengerti betul atas inti dari materinya. Jadi kalau kita paham, kalau kita mengerti materinya, maka kita dengan sendirinya hafal dan kita punya long lasting memory. Tapi kalau kita belajar untuk menghafal, maka memori kita hanya memori jangka pendek. Dan kemudian itu tidak akan bisa ngeling, tidak akan bisa nyambung dengan materi-materi akuntansi yang sudah kita pelajari di kesempatan sebelumnya. Tidak akan nyambung dengan akuntansi dasar yang sudah kita pelajari. Itu ya, jadi kita harus benar-benar paham, ngerti, sehingga kita bisa merangkai semua cerita ilmu akuntansi ini dengan benar, dengan tepat, sehingga kita punya long lasting memory. Di video materi part yang pertama ini kita akan membahas konsep dasar terlebih dahulu dari job costing system. Apa hal-hal penting yang harus kita pahami, apa hal-hal penting yang harus kita mengerti sebagai konteks parameter pembicaraan kita dalam job costing. Oke, kita masuk konsep dasar atau basic concept. Di video materi sebelumnya untuk cost concept and cost accumulation, kita sudah betul-betul paham bahwa untuk proses produksi di perusahaan manufaktur itu pasti akan ada biaya produksi, yang mana biaya produksi itu terdiri dari direct material, direct labor, dan FOH. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita paham betul bahwa nilai satu produk itu mengakomodasi atau mengcover biaya produksi, salah satunya yaitu DM, DL, dan FOH, yang mana biaya produksi DM, DL, dan FOH ini tentunya pasti dong akan include masuk menjadi komponen nilai suatu produk. Supaya dia bisa masuk menjadi komponen nilai dari suatu produk akhir atau final product atau finished goods itu, maka tidak ada jalan lain selain bahwa biaya-biaya produksi ini, yaitu DM, DL, dan FOH ini harus kemudian dikumpulkan, diakumulasikan, diukur, dan kemudian endingnya dibebankan ke produk akhir. Kan gitu. Kalau tidak melalui mekanisme 4 itu tadi, dikumpulkan, diukur, diakumulasikan, terus dibebankan, nah itu tidak akan bisa kemudian DM, DL, dan FOH-nya masuk menjadi komponen dari nilai produk. Nggak bisa.
Nah, itu sudah kita bahas di video materi sebelumnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa biaya produksi atau manufacturing cost yang isinya DM, DL, dan FOH ini pasti ending-endingnya, ujung-ujungnya akan dibebankan ke produk akhir atau final product atau finished goods. Yang mana finished good ini adalah barang yang akan dijual atau ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan untuk tipe perusahaan manufaktur. Paham ya sampai di sini ya? Oke, berarti kalau kita jabarkan lagi prosesnya, maka kita paham bahwa di sisi ujung kiri ini ada raw material. Raw materialnya kemarin kita juga sudah paham bahwa ini diperoleh dari supplier atau vendor, dibeli dari supplier atau vendor. Kemudian raw material ini sebagian besar akan menjadi direct material, bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi, memiliki porsi yang signifikan atau besar sebagai komponen pembentuk nilai dari finished goods. Kan gitu. Nah, yang sebagiannya lagi sedikit portion yang sedikit ini dia akan masuk menjadi indirect material. Ini maksudnya raw material ke sini, ini maksudnya adalah indirect material. Nah, indirect material ingat bahwa itu masuk dikelompokkan ke dalam biaya overhead atau factory overhead. Jadi ini sebagian menjadi direct material, sebagian menjadi indirect material, masuk ke pool atau kelompok factory overhead. Nah, ini adalah kelompok-kelompok biaya. Kita juga sudah paham bahwa direct material dan direct labor itu adalah kelompok biaya yang sifatnya direct atau langsung. Ya, langsung di sini maksudnya adalah dapat ditelusuri secara langsung. Economically visible, trace to the final product, kan gitu kemarin. Oke, sementara yang tidak langsung, biaya-biaya tidak langsung yang sulit untuk ditelusuri ke produk akhir, atau not economically visible to be traced to the final product, itu akan dikelompokkan ke dalam factory overhead. Sehingga di sini kemudian kita tahu ada mekanisme cost pool, pengelompokan biaya. Ya, ada pool-pool biaya, ada kelompok-kelompok biaya DM, DL, dan FOH. Yang ini direct, yang ini indirect. Paham ya kemarin sampai di situ. Kemudian setelah dikelompokkan kan kita bertanya dong, oke, ini sudah ada DM, DL, dan FOH. Nah, kemudian pertanyaannya berapakah nilai atas DM, DL, dan FOH ini, kan gitu. Kalau cuma ngelompokkan saja kemudian tidak ada besaran atau value atau nilainya, ya sama saja bohong. The value of the product nggak akan ketemu. Jadi harus diukur berapa nilainya. Ngukurnya dengan gimana? Ingat satu konsep di dalam akuntansi namanya adalah monetary unit concept. Bahwa semua jurnal kan gitu ya, semua pelaporan di dalam akuntansi itu ada satuan nilainya, yaitu menggunakan satuan mata uang tertentu. Maka jurnal itu pastikan isinya adalah dua hal utama, yaitu akun yang merepresentasikan objek dari aset, liabilities atau ekuitas, dan kemudian yang kedua ada nilai mata uangnya, ada nilai satuan mata uangnya, ada value-nya, 1 juta, 2 juta, 3 dolar, dan seterusnya. Jadi diukur, harus ada ukurannya. Oke, maka DM, DL, dan FOH ini harus ditentukan berapa nilainya. Ini namanya adalah cost measurement. Diukur ini DM, DL, dan FOH. Berapa biaya DM, berapa biaya DL, dan berapa biaya FOH-nya. Oke, ini akan dihitung satu persatu untuk komponen DM, DL, dan FOH. Cost measurement. Kemudian setelah diukur, kita tahu berapa sih nilai DM-nya, berapa nilai DL-nya, berapa nilai FOH-nya. Ini sudah kita ukur, kita tahu, maka pertanyaan berikutnya adalah oke, DM, DL, dan FOH ini belong to whom? Ini punyanya siapa? Punya sopo gitu loh. Ya, ini masuk ke produk yang mana gitu. Ini punyanya siapa? Ini akan nanti diserap, dimasukkan menjadi nilai atas produk yang mana gitu loh. Nah, itu pertanyaan itu harus dijawab. Maka kita harus melakukan yang namanya cost accumulation.
Loh Pak, harus ditumpuk-tumpuk dong Pak, diakumulasikan. Jawabannya adalah yes, exactly. Loh Pak, kok bisa begitu? Kenapa Pak? Oke. Yang namanya proses produksi itu tidak kemudian dalam satu waktu tertentu brek DM, DL, FOH dimasukkan langsung jadi. Enggak begitu. Tapi bisa proses produksi itu dilakukan dan prosesnya itu secara bertahap, sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Misal PT ABC menghasilkan produk berupa meja kayu. Maka yang pertama diambil dulu diambil kayu atau lumber, balok kayu misalkan 1 meter. 1 meter dia ukur-ukur, dia polain, dia garis-garis, kemudian dipotong-potong. Nah 1 meter itu misalkan cukup untuk kaki meja. Kan gitu. Nah kaki mejanya sudah, kemudian ambil lagi 2 meter. Nah 2 meter ternyata itu untuk mejanya, alas mejanya, kan gitu. Nah jadi bertahap, ya bertahap. Ini tahap pertama, ini diambil dulu 1 meter tadi kan untuk membuat kaki meja. Itu DM Pak, DM. Kemudian misalkan 1 minggu kemudian tahap kedua, ambil lagi 2 meter untuk membuat lempengan mejanya, alas mejanya. Nah itu DM juga Pak, DM. Nah kalau cuma ngambil 1 meter toh cuma jadi kaki meja, itu namanya bukan meja kayu, itu namanya bukan final product. Jadi ada 2 step tuh, ada 2 tahap, yaitu ngambil 1 meter yang pertama, yang kedua ngambil 2 meter. Maka itu harus dijumlahkan tidak? Ya harus dijumlahkan, harus ditumpuk dulu, diakumulasikan dulu, dijumlahkan dulu, sehingga kemudian kita tahu, oh ternyata untuk membuat atau menghasilkan 1 unit meja dibutuhkan 3 meter kayu atau lumber. Kemudian loh Pak, itu harus ada nilainya dong Pak. Enggak ada. Berapa nilai 1 unit meja gitu. Terus ditanya nilai 1 unit meja, jawabannya adalah oh 3 meter kayu. Enggak, ingat tadi harus di measure, harus diukur dengan menggunakan satuan mata uang. Nah kalau kemudian per meternya 100.000 harganya balok kayunya, itu berarti kalau 3 meter 300.000. Nah itu nilai DM-nya, diakumulasikannya secara bertahap. Tadi ada 2 tahap. Nah kemudian DL-nya pun juga demikian, ini bertahap. Misalkan oh pembayaran pertama sudah dibayar ketika rampung atau selesai 25% kaki mejanya. Kemudian pembayaran kedua, tukangnya diupah ketika mejanya itu sudah selesai 80%. Misal udah ada rangkanya, udah disatu-satuin tapi belum dicat, belum dihaluskan. Nah baru tahap ketiga kemudian full payment 100%. Nah itu bertahap juga, dan itu harus diakumulasikan semua, mulai dari 25%, 50%, 80%, sampai 100% full payment tadi, gitu ya. Demikian juga dengan FOH. Misalkan melakukan aktivitas pemakuan, itu juga satu-satu, sedikit demi sedikit gitu, enggak tiba-tiba brek langsung aja dipaku gitu. Enggak demikian. Listriknya juga demikian. Ada yang dipakai ketika tahap-tahap awal untuk penggergajian gitu. Ada yang dipakai di tahap-tahap akhir ketika melakukan pengecatan gitu misalkan. Nah ini bertahap, dan ini harus diakumulasikan semuanya. Harus ditumpuk-tumpuk, diakumulasikan, dikumpulkan, dihitung, ditotal ke cost objeknya, kan gitu. Nah aktivitas ini disebut sebagai cost accumulation, ya, cost accumulation. Ditumpuk-tumpuk, dikumpulkan, ditotal. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, nah kalau sudah dikelompokkan, terus diukur, terus ditumpuk-tumpuk, diakumulasikan tadi, pertanyaan terakhir adalah terus ini mau dibebankan ke produk yang mana? Ini mau dijadikan komponen pembentuk nilai dari produk yang mana? Itu pertanyaan terakhir. Nah pertanyaan itu dijawab dengan melakukan cost assignment, pembebanan biaya. Tadi loh hasil pengukuran kita dan hasil hitung-hitungan total jumlah biaya tadi itu kemudian akan disematkan, akan diacukan, dimasukkan ke produk yang mana gitu. Nah ke produk yang mana itu dijawab dengan melakukan cost assignment. Misalkan perusahaan PT ABC membuat tidak hanya meja kayu, tetapi juga
kursi kayu misalkan. Nah, pertanyaannya biaya-biaya yang tadi itu loh, total DM, DL, dan FOH tadi itu mana yang akan dibebankan, dihitung, dan itu punyanya meja kayu. Mana biaya-biaya yang sudah dihitung, diakumulasikan tadi itu, yang mana kemudian yang akan dibebankan ke kursi kayu. Nah, itu namanya cost assignment, pembebanan biaya produksi ke final product atau finished goods. Itu cost assignment. Oke, paham ya? Dan job costing versus proses costing. Ingat tadi kalau kita berbicara job costing itu ada lawan atau temannya, yaitu proses costing. Jadi kalau kita berbicara tentang job costing atau proses costing, job costing atau versus proses costing, itu sebenarnya kita berbicara tentang di sisi yang ini, yaitu mengenai bagaimana suatu biaya itu diakumulasikan dan dibebankan. Nanti ada dua, job costing ataukah proses costing. Kalau job costing nanti per produk atau per job directly, langsung. Sementara kalau proses costing itu tidak langsung ke produk akhir. Yang menjadi cost object kan produk akhir, ya, ujung-ujungnya yang menjadi cost object adalah produk akhir atau finished good atau final product. Nah, sketsa ini tadi kalau kita mau rincikan alur perjalanannya lebih rinci lagi, nanti bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, perhatikan konsep IPO, ada input, proses, dan output. Di sisi input itu ada raw material yang dibeli. Nah, raw material itu ada yang direct material, ada juga yang indirect material. Material atau raw material ada bahan baku utama dan ada bahan baku pembantu atau bahan baku penolong. Nah, di sisi input ada direct material tentunya. Ini adalah bahan baku utama yang menjadi pokok pondasi atas final product yang nanti akan diolah atau dikonversi menjadi FG atau finished good. Nah, direct material ini kan tentunya dibeli, kemudian dimasukkan ke proses produksi, yaitu diolah oleh Department of Production atau Producing Department, dimasukkan ke sini, kemudian akan diolah tentunya dia akan membutuhkan employees, tukang atau pekerja atau labor. Nah, employees-nya ini nggak gratisan, tentunya dibayar. Maka ada payment of employees. Nah, ini payment of employees ini diwadahi dalam satu kelompok biaya, yaitu direct labors, disingkat DL. Oke, paham ya? Kemudian selain biaya utama atau prime cost, yaitu DM dan DL, ada biaya-biaya lain dong. Ada biaya-biaya pendukung lainnya yang bersifat not economically visible to be traced, yaitu factory overhead. Ada indirect material tentunya. Beli raw materialnya ini porsinya kecil dan susah untuk ditrasir ke final product, maka menjadi indirect material, komponen dari FOH. Kemudian ada juga indirect labor, contohnya mandor atau supervisory fee yang dibayar. Mandor yang dibayar, ini masuk ke indirect labor, ini dikelompokkan juga ke FOH, cost pool berupa FOH. Kemudian ada biaya listrik, penyusutan, supplies, other indirect cost gitu ya. Nah, ini dikelompokkan masuk ke dalam FOH juga. Ya, cost poolnya adalah FOH. Nah, ini masuk ke other FOH. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa FOH itu intinya isinya ada 3 kalau kita mau breakdown, yaitu IM, IL, dan other FOH. Nah, inilah yang diproses atau diolah oleh Departemen Produksi, yaitu DM, DL, dan FOH. Nah, yang tadi ini kemudian sudah dikelompokkan, kemudian cost pool gitu ya, dikelompokkan, habis dikelompokkan, kemudian diukur berapa nilai DM, DL, dan FOH, kemudian diakumulasikan, yang terakhir diassign atau dibebankan ke outputnya, yaitu berupa finished goods atau FG. Ini adalah final product yang siap untuk dijual kepada
konsumen. Dan ingat bahwa pembahasan job costing versus proses costing itu ada di ranah tentang accumulation and assignment, ya, pengakumulasian dan pembebanan produk, biaya produksi ke produk akhir. Nah, jadi simpulannya adalah kalau ada pertanyaan bagaimanakah mekanisme pengakumulasian dan pembebanan atas biaya produksi ke produk akhir, maka jawabannya tadi itu, job costing kah ataukah proses costing, secara langsung ke masing-masing produk kah ataukah secara tidak langsung pembebanan, akumulasi dan pembebanan atas biaya produksinya. Oke. Nah, pertanyaan mengenai pengakumulasian dan pembebanan atas biaya produksi ke produk akhir ini jawabannya ada dua skenario atau ada dua mekanisme. Yang pertama, jika biaya produksi DM, DL, dan FOH itu dibebankannya secara langsung ke setiap produk akhir, maka mekanisme tersebut atau sistem yang kayak gitu itu disebut sebagai job costing atau nama lainnya job order costing atau disingkat JOC. Jadi job costing atau job order costing, JOC, pembebanan biaya produksinya secara langsung ke masing-masing atau setiap produk atau job. Nah, kebalikannya, jika pengakumulasian dan pembebanan biaya produksinya itu dilakukan secara tidak langsung ke produk akhir, maka inilah yang disebut sebagai proses costing. Sistem biaya proses kalau terjemahan bahasa Indonesianya. Oke ya, nah, ini secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung berarti itu ada antaranya, ada sesuatu di tengah-tengahnya. Ya, ada sesuatu di tengah-tengahnya. Nah, ini akan kita bahas nanti di video materi berikutnya untuk chapter 6 di bukunya Pak Carter, yaitu proses costing. Oke, dari sini, dari summary ini atau kesimpulan ini, maka kita bisa tarik kesimpulan loh ya. Ya, kita bisa tarik kesimpulan. Paling nggak ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik di sini. Yang pertama adalah bahwa biaya produksi DM, DL, dan FOH itu pasti akan dan selalu dibebankan ke produk akhir. Tidak boleh tidak. Semuanya. Tidak boleh ada pengecualian. Bahwa semua DM, DL, dan FOH yang dikeluarkan itu semuanya 100% harus diakumulasikan dan dibebankan ke produk akhir. Itu yang pertama, simpulan pertama. Simpulan yang kedua, bahwa job costing versus proses costing itu berbicara tentang pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi. Ingat bahwa job costing versus proses costing itu berbicara tentang pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi. Dan ingat bahwa biaya produksi itu pasti semuanya akan dibebankan ke produk akhir. Oke ya. Nah, kemudian kalau kita mau tambah dengan simpulan berikutnya adalah bahwa job costing versus proses costing itu hanya berbicara tentang biaya produksi atau manufacturing cost. Ingat, sekali lagi ini penting dipahami ya, bahwa job costing versus proses costing itu hanya berbicara tentang biaya produksi, yaitu biaya yang terkait dengan aktivitas pemrosesan barang dari raw material menjadi FG. Terkait dengan proses produksi saja, atau dengan kata lain, job costing dan proses costing itu hanya terkait dengan manufacturing cost, yaitu DM, DL, dan FOH. Oh, begitu ya Pak? Ya. Bagaimana Pak dengan biaya marketing dan biaya umum gitu? Itu nggak masuk. Itu bukan domain pembahasan dari job costing versus proses costing. Jadi tidak akan pernah ada pembahasan job costing ataukah proses costing itu kemudian berbicara atau mengakomodasi tentang selling, general, and administrative expense. Enggak, itu tidak dibahas. Ya, jadi paling nggak ada 3 simpulan nih. Ya, terkait dengan kita mendetailkan, memerincikan konsep dari job costing tadi versus proses costing tentunya. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kalau gitu kita dapat simpulkan nih definisi dari yang namanya job costing
costing. Apa itu job costing atau job order costing itu? Ya, kita jawab bahwa job costing atau job order costing adalah merupakan suatu sistem pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi. Ingat bahwa hanya DM, DL, dan FOH saja yang dibahas. Sistem pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi yang dilakukan secara langsung ke setiap produk yang dihasilkan. Jadi kalau kita mau highlight beberapa poin penting, maka poin pentingnya yang pertama adalah pengakumulasian dan pembebanan. Kemudian poin penting yang kedua adalah biaya produksi. Kemudian poin penting yang ketiga adalah secara langsung. Jadi singkatnya job costing itu akumulasi, pembebanan, biaya produksi secara langsung. Udah simple. Itu adalah namanya job costing atau job order costing. Penjelasan rincinya sudah kita bahas tadi di sebelumnya, bahwa untuk setiap komponen biaya produksi yaitu DM, DL, dan FOH ini, DM, DL, dan FOH ini akan langsung diakumulasikan dan dibebankan ke setiap produk atau job atau batch atau lot tertentu, sehingga namanya disebut sebagai job costing nih, atau job order costing. Jadi intinya adalah bahwa di dalam job costing itu masing-masing biaya DM, DL, dan FOH itu harus secara langsung diakumulasikan, dihitung, dan dibebankan ke masing-masing produk. Loh Pak, kenapa kok dikatakan kenapa dikatakan bahwasannya kemudian diakumulasikan dan dibebankan ke masing-masing produk Pak? Iya, karena produk yang ada di perusahaan yang menerapkan job costing itu sifatnya berbeda-beda atau distinct. Jadi antara produk yang satu dengan produk yang lainnya itu bahasa gampangnya spesifikasinya beda, speknya berlainan. Logiknya kalau speknya beda, spesifikasinya berlainan, maka kemudian komponen pembentuk biaya produksinya, DM, DL, dan FOH-nya mestinya beda. Secara simpelnya gini, bayangkan PT ABC. PT ABC menghasilkan furniture dengan bahan baku, bahan dasar kayu. Dia menghasilkan meja kayu, kursi kayu, lemari kayu gitu. Nah, bandingkan antara kursi kayu dengan lemari kayu. Dari sisi direct materialnya saja jelas beda itu. Jumlah direct material yang dibutuhkan dalam rangka untuk membuat kursi kayu dan lemari kayu itu jelas beda. Lebih banyakkan yang lemari kayu kan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan distinct, spesifikasi produk satu dengan produk yang lainnya, atau job satu dengan job yang lainnya itu berbeda-beda. Maka DM, DL, dan FOH-nya harus directly diakumulasikan dan dibebankan langsung ke masing-masing atau setiap produk. Jadi intinya misalkan kalau kita sketsakan, maka misalkan kita punya 3 macam produk, yaitu job 1 atau FG1, job 2 atau FG2, dan job 3 atau FG3. Maka DM, DL, dan FOH yang didedikasikan khusus untuk job 1, ya ini akan diakumulasikan hanya dan dibebankan untuk job 1 saja. Nggak boleh DM, DL, dan FOH yang dipakai khusus untuk membuat job 1 kok kemudian juga dibebankan ke job 2, yaitu nggak boleh. Ya. Demikian pula DM, DL, dan FOH yang kemudian dipakai dalam rangka untuk memproses job 2 atau produk 2 atau FG2, ini juga hanya akan dibebankan ke job 2. Nggak boleh kemudian ini dibebankan sebagian ke job 1, sebagainya lagi ke job 3. Itu haram hukumnya, nggak boleh. Under job costing, itu yang nggak boleh kayak begitu. Nah, yang terakhir, RM, raw material, yang sebagian menjadi direct material dan sebagiannya lagi menjadi FOH, dan ini ditambah dengan DL kemudian, dan ini hanya untuk didedikasikan khusus, dipakai hanya oleh job 3, maka ya DM, DL, dan FOH ini
hanya akan diakumulasikan dan dibebankan untuk job 3 saja. Tidak boleh sebagian dioper dibebankan ke job 2 dan job 1. Nggak boleh. Paham ya? Oke, itulah yang dimaksud dengan direct assignment pada job costing. Pembebanan secara langsung ke masing-masing produk yang ada di job order costing. Maksudnya seperti itu. Loh Pak, berarti nanti ini harus ada semacam catatan dong Pak. Kan tadi bertahap Pak. DM, DL, dan FOH itu ditambahkannya kan bertahap. Berarti harus ada catatan untuk nyatetin dong Pak, bahwasanya untuk job 1 ini misalkan hari Senin tanggal 1 ini memakai DM berapa. Nanti misalkan kok ternyata tanggal 4 pakai lagi DM. Kemudian tanggal 2 ini ada DL sekian, tanggal 10 ada DL sekian. FOH-nya juga begitu, dipakainya bertahap. Harus ada catatannya dong Pak untuk setiap job. Yes, exactly. Itu betul. Harus ada catatan rinci yang menjabarkan berapakah DM, berapakah DL, berapakah FOH yang sudah dikeluarkan untuk setiap masing-masing job, hingga kemudian nanti job atau masing-masing produk ini selesai dan siap untuk diserahkan atau dijual ke pelanggan. Paham ya? Itu impact-nya ya, itu impact-nya. Oke, berikutnya itu kalau job costing nih kayak begini. Nah oke, kan tadi job costing itu temen mainnya atau lawannya gitu ya. Itu versusnya adalah proses costing. Oke, sekalian kita lihat Pak, kita bandingkan nih antara job costing dan proses costing. Nah kalau proses costing itu apa dong? Apa itu proses costing? Nah ini kebalikan dari si job costing, bahwa proses costing adalah suatu sistem pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi yang dilakukan secara tidak langsung, di mana biaya produksi akan diakumulasikan terlebih dahulu ke setiap departemen produksi, baru kemudian nanti berikutnya akan dibebankan ke produk akhir. Wah Pak, kok panjang? Oke, walaupun panjang ini sebenarnya ya sama saja. Intinya adalah berbicara tentang DM, DL, dan FOH yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua pasti akan dibebankannya ke produk akhir. Kemudian yang ketiga yang membedakan dengan job costing adalah untuk proses costing ini dibebankannya secara tidak langsung. Jadi kalau kita mau highlight, poin pentingnya adalah yang pertama biaya produksi. Kan gitu. Yang sebelumnya yang ini ya, pengakumulasian dan pembebanan. Ini highlight yang pertama. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi, highlight yang kedua. Kemudian yang perlu kita garis bawahi yang ketiga adalah secara tidak langsung. Jadi simpelnya atau singkatnya adalah proses costing berbicara tentang sistem pembebanan biaya produksi, sistem pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini maksudnya gimana Pak? Ini dijabarkan di kalimat berikutnya. Biaya produksinya akan diakumulasikan terlebih dahulu ke departemen produksi. Baru kemudian setelah terakumulasikan semua di setiap atau masing-masing departemen produksi, maka kemudian akan dibebankan, akan dibebankan ke setiap masing-masing produk akhir. Jadi bedanya di mana sih Pak? Bedanya adalah ketika job costing ini langsung DM, DL, dan FOH-nya langsung ke produk. Sementara under proses costing, yaitu DM, DL, dan FOH-nya tidak langsung dibebankan ke produk, tetapi dibebankan dulu ke setiap masing-masing departemen. Kita lihat chart atau gambarnya ya, sketsanya. Kita lihat. Jadi raw material sebagian besar akan menjadi direct material. Kemudian sebagiannya lagi akan dikonsumsi menjadi indirect material masuk ke FOH. Kemudian ada biaya konversi dong, yaitu terdiri dari DL dan FOH. Nah,
DM, DL, dan FOH ini terlebih dahulu pemrosesannya itu berada di departemen produksi yang pertama. Saya singkat, misalkan departemen 1. Ini departemen produksi ya, harus departemen produksi. Departemen 1. Maka departemen 1 ini dia akan mencatat, mengelompokkan, mengukur, kemudian mengakumulasikan berapakah DM, DL, dan FOH yang dipakai oleh si departemen 1. Maka kemudian ini si departemen 1 akan nyatetin nih sequence, tahapan, berapakah DM yang dikeluarkan, DL yang dibayar, FOH yang dipakai. Ya, untuk dalam rangka memproduksi satu produk di perusahaan manufaktur. Nah, ternyata setelah diolah atau diproses oleh departemen produksi nomor 1 ini, barangnya ini belum bisa untuk dijual ke konsumen, alias belum jadi. Percentage of completion-nya ini masih kurang dari 100%, nggak bisa dijual. Nah, terus gimana Pak? Harus diolah lebih lanjut. Oleh siapa? Oleh departemen produksi kedua. Nah, DM, DL, dan FOH yang sudah diakumulasikan dan dibebankan ke departemen 1 ini akan ikut terbawa nilainya, biaya itu kan nilai, akan ikut terbawa dengan fisik barangnya yang diserahkan oleh departemen 1 kepada departemen 2. Nah, DM, DL, dan FOH ini dikelompokkan, dimasukkan ke dalam kelompok biaya, namanya transferred in cost, saya singkat TIC. Nah, kalau di bukunya Pak Carter ini namanya adalah CPD, Cost from Preceding Department. Tapi saya lebih suka menggunakan TIC, Transferred in Cost. Nah, kemudian barang yang belum jadi ini, atau barang yang katakanlah ya setengah jadi lah ya, belum bisa dijual, belum bisa dipakai oleh konsumen ini, oleh Departemen 2 dilanjutkan pengolahannya. Proses produksinya dilanjutkan oleh Departemen 2, Departemen Produksi 2. Oleh Departemen Produksi 2 ditambahi lagi dengan DM. Kemudian ditambahi lagi dengan biaya konversi yaitu DL dan FOH. Nah, setelah diolah atau diproses oleh Departemen 2, artinya kan ini ada DM, DL, dan FOH yang ditambahkan oleh Departemen 2. Oke. Nah, ada nilainya dong Pak? Iya, diukur. Penambahannya secara bertahap juga Pak? Iya, secara bertahap juga, enggak tiba-tiba langsung brek gitu, langsung dalam 1 hari atau 1 jam itu brek langsung jadi tambahkan semua. Enggak, itu sequence, bertahap sedikit demi sedikit. Maka harus diakumulasikan. Nah, Departemen 2 menyelenggarakan pencatatan enggak Pak? Ya dicatat berapa DM, DL, dan FOH yang dipakai atau digunakan atau dikeluarkan oleh Departemen 2. Departemen 2 mencatat, ya, mencatat juga. Nah, terus ternyata setelah diolah atau diproses oleh Departemen 2, selesai nih oleh Departemen 2, ternyata barangnya ini juga belum bisa dijual, belum bisa diserahkan kepada konsumen, belum bisa dipakai oleh pelanggan gitu loh. Nah, kemudian bagaimana? Ya, proses produksinya harus dilanjutkan. Tapi Departemen 2 sudah mencatat nih berapa DM, DL, dan FOH yang dikeluarkan oleh Departemen 2. Nah, jadi fisik barangnya ini kemudian yang sudah selesai oleh Departemen 2 ini, secara fisik barangnya dialihkan, diserahkan ke Departemen 3. Dan biaya produksi yang sudah terakumulasi ya, yang sudah terakumulasi sejauh ini di Departemen 1 dan biaya produksi yang ditambah oleh Departemen 2, semuanya ini terakumulasikan ke dalam kelompok biaya yang disebut Transferred in Cost atau TIC atau Cost from Preceding Department. Masuk ke Departemen 3, oleh Departemen 3 ditambahi lagi dengan DM, DL, dan FOH. Oke, ditambah lagi dengan biaya produksi. Nah, singkat kata, setelah diolah oleh Departemen 3, yang mana Departemen 3 juga menyelenggarakan pencatatan, dia harus ngitung, ngukur berapakah DM, DL, dan FOH yang ditambahkan oleh Departemen 3 ini. Setelah diolah, semuanya paripurna, selesai, maka jadilah wujud suatu final product atau finished goods yang ini siap untuk dijual kepada konsumen. Ingat, perhatikan sekarang. Berarti kita lihat di sini, yang tadi yang menyelenggarakan pencatatan atas akumulasian biaya produksi DM, DL, dan FOH siapa? Jawabannya adalah setiap masing-masing departemen, yaitu Departemen 1, Departemen 2, dan Departemen Produksi 3. Ini menyelenggarakan pencatatan, ngitung berapakah DM, DL, dan FOH yang dipakai. Oke.
Nah, ini biaya produksi ini mulai dari departemen 1, departemen 2, dan sampai departemen 3 ini semuanya akan terakumulasikan, dan endingnya, ujung-ujungnya akan diassign atau dibebankan ke final product atau finished goods. Ya, tapi tidak langsung kayak job costing yang di sini tadi. Ini nggak langsung begini, tetapi ada perantaranya, yaitu departemen produksi. Pertama-tama diakumulasikan, dicatat dulu oleh departemen 1, kemudian diakumulasikan, dicatat oleh departemen 2, terus diakumulasikan dan dicatat oleh departemen 3, baru kemudian dihitung-hitung, dibebankan ke produk akhir. Itu biaya produksinya. Oke, paham ya kalau gitu ya, alur bagaimana pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi under job costing yang ini dan under process costing. Nah, paham kita berarti ya? Oke. Nah, berikutnya adalah kalau begitu Pak. Oke Pak, sekarang kita bandingkan antara job costing dan proses costing. Sekarang kita perbandingkan nih antara job costing dan proses costing. Sebenarnya bedanya tuh apa gitu ya? Perbedaannya tuh apa? Letak bedanya tuh di mana? Oke, kita lihat satu persatu perbandingan antara job costing dan proses costing. Yang pertama, kalau kita lihat berdasarkan sifat proses produksi, ya kita lihat berdasarkan sifat proses produksi. Atau untuk mempermudah, misalkan kita ilustrasikan saja ya, dulu ada 2 perusahaan manufaktur tentunya. Yang pertama katakanlah misalkan PT ABC. PT ABC itu dia menghasilkan furniture dengan menggunakan bahan dasar lumber atau kayu. Jadi ada meja kayu, kemudian kursi kayu, ada lemari kayu, ada buffet dari kayu, ya pokoknya furniture berbahan dasar kayu. Itu PT ABC. Nah, PT ABC itu kemudian dia menggunakan job costing karena dia itu barangnya, spek barang atau produknya itu yang dihasilkan itu beda-beda, tergantung pesanan, tergantung konsumen maunya bagaimana. Nah, itu maka dia nanti menggunakan job costing karena beda-beda. Itu PT ABC. Kemudian satu lagi katakanlah misalkan PT Alisan. Ya, satu lagi misalkan PT Alisan. PT Alisan itu menghasilkan produk berupa pakaian. Ada bajunya pun macam-macam, ada baju lengan panjang, baju lengan pendek, warnanya juga beda-beda, ada baju formal, ada baju batik gitu ya. Nah, itu taruhlah seperti itu. Nah, perbandingannya, yang satu PT ABC tadi dengan menggunakan job costing, dan Alisan, PT Alisan yang menggunakan proses costing. Kita bandingkan sekarang. Pertama dilihat dari sifat proses produksinya. PT ABC dia menggunakan job costing dan produknya tadi kan beda-beda. Maka kemudian dia akan melakukan proses produksi based on customer order. Jadi sistemnya adalah si pelanggan itu datang ke PT ABC. Misalkan Bapak Agus datang ke PT ABC. Ya, datang ke PT ABC. PT ABC, saya tolong dibuatkan lemari kayu. Itu permintaan Pak Agus. Kemudian datang lagi kedua Pak Bambang, pelanggan kedua namanya Pak Bambang. Pak Bambang datang ke PT ABC. Dia bilang, PT ABC, tolong dong saya dibuatkan meja kayu. Nah, ini pesanannya kan beda ini ya. Pesanannya dari Pak Agus dan Pak Bambang ini kan lain. Yang satu mau lemari kayu, yang satu mau meja kayu. Dan kemudian based on customer order, permintaan dari si customer itu, barulah kemudian PT ABC melakukan proses produksi. Itu PT ABC. Loh Pak, berarti Pak ekstrimnya apakah gini Pak, kalau perusahaan itu full menerapkan job costing, berarti kalau nggak ada orderan, tidak ada pelanggan yang order ke PT ABC, berarti PT ABC nya berhenti dari proses produksi dong Pak? Jawabannya adalah yes, exactly. Itu kalau 100% perusahaannya menerapkan sistem job costing. Maka kalau nggak ada yang order, ya sudah stuck, berhenti, nggak ngapa-ngapain, proses bisnisnya stop, proses produksinya tidak berjalan.
Nah, maka PT ABC yang based on customer order itu proses produksinya dikatakan customer driven production process. Itu dilihat berdasarkan sifat proses produksinya di PT ABC. Customer driven production process. Nah, kita compare bagaimana dengan PT Alisan tadi. Alisan tadi dia proses produksinya itu dia nggak kemudian ada konsumen datang ke PT Alisan, satu orang gitu ya, Pak Agus datang ke PT Alisan, PT Alisan tolong dong saya dibuatkan kemeja satu piece aja modelnya yang kayak begini. Ya, itu pasti ditolak oleh PT Alisan gitu loh. Ngapain kamu kok pesan satu gitu loh. Nah ini ya saya tidak menerima pesanan partai kecil individual begitu. Nah, itu jawabannya PT Alisan. Enggak begitu. Ya, terus apa dong yang dilakukan oleh PT Alisan dalam rangka untuk membuat atau menghasilkan kemeja atau baju tadi? Jawabannya adalah dia akan survei pasar dulu. Dia akan menentukan nih, intinya dia akan menentukan terlebih dahulu. Nanti model yang akan saya buat dan akan saya launching di tahun depan nih model yang kayak gimana. Kalau baju yang modelnya kayak gimana. Nah, untuk itu kemudian PT Alisan harus survei dulu. Survei pasar, ini tren pakaian ini, tren kemeja ini tahun depan kayak gimana nih, modelnya kayak gimana yang bakal ngetren, bentuknya kayak apa, lekuk-lekuknya seperti apa, baru kemudian nanti dirumuskan, oke, saya mau buat kemeja yang modelnya kayak begini ya. Nah itu survei pasar, kemudian penentuan model, mode, tren fashion itu yang dilakukan oleh PT Alisan itu murni 100% yang mengkondak atau yang melaksanakan adalah PT Alisan, tanpa kemudian campur tangan dari orderan atau pesanan dari pelanggan. Enggak, pelanggan mungkin cuma ditanya aja, kalau kamu senengnya tuh pakai baju yang kayak gimana sih modelnya, yang warnanya apa sih gitu. Nah itu cuma survei begitu aja. Selebihnya keputusan untuk membuat model baju yang kayak gimana, 100% keputusannya itu berada di tangan si PT Alisan. Nah sehingga proses produksi yang kayak demikian di PT Alisan itu disebut based on company planning atau company driven production process. Perusahaan menentukan nasibnya sendiri dalam rangka untuk memproduksi suatu barang. Company driven production process. Paham ya sampai di sini ya? Ini tinjauan dari sifat proses produksinya. Jadi kalau job costing itu didriven oleh pelanggan, sementara kalau proses costing itu didriven atau dipicu oleh si perusahaan itu sendiri, bukan dipicu oleh konsumen. Lupa kan tadi konsumen memberikan input, Pak, masukan, saya pengen yang kayak gini, trennya modenya kayak gini. Nah itu kan dari konsumen kan cuma masukan atau input saja. Nah final decisionnya bagaimana model, kemudian proses produksinya mau gimana, itu sepenuhnya tergantung pada si perusahaan, sehingga company driven production process. Yang kedua, kita lihat perbandingan based on jumlah barang yang diproduksi, jumlah produk yang dihasilkan. Kita lihat kalau tadi di PT ABC ya, di PT ABC itu biasanya jumlah barang yang dibuat itu sedikit atau tidak massal. Taruhlah misalkan PT ABC sepanjang bulan Januari, ternyata dia itu hanya berproduksi untuk menyelesaikan atau membuat 5 pesanan, yaitu dari Pak Agus, Pak Bambang, Pak Cokro, Pak Danang, dan Pak Eko gitu ya, ABCDE. Cuma 5 orang aja, ya sudah, sedikit kan, cuma 5 produk pesanannya. Ada meja kayu, kursi kayu, lemari kayu, kemudian kursi antik dan meja antik, ya sudah 5 pesanan aja, sedikit gitu loh. Artinya proses produksi yang dilakukan di PT ABC itu menghasilkan produk dengan jumlah yang sedikit atau tidak massal karena berdasarkan permintaan pelanggan. Kan tadi ekstrimnya kalau kemudian tidak ada pelanggan yang order, ya berarti ya nggak ada proses produksi kan gitu. Jadi ini produknya sedikit yang dihasilkan, tidak massal. Beda dengan PT Alisan. Nah kalau PT Alisan produk yang dihasilkan itu banyak. Dalam satu kali musim produksi, misalkan bulan Agustus gitu misalkan, sebulan. Nah, itu baju yang dibuat oleh PT Alisan itu banyak. Bisa ribuan piece, bahkan mungkin
ratusan ribu piece dengan model yang macam-macam, beragam. Ya, misalkan model A untuk bulan Agustus dibuat 1000 piece, model batik dibuat misalkan 1500 piece, dan seterusnya. Banyak itu, sehingga produk yang dihasilkannya jumlahnya itu banyak atau massal, sehingga disebut sebagai mass production process. Jadi untuk perusahaan yang menerapkan proses costing itu biasanya dia mass production process. Barang yang dibuat atau dihasilkan itu jumlahnya banyak. Kayak PT Indofood lah. Menghasilkan ada Indomie, Supermie, Sarimi gitu ya. Nah itu kan satu kali produksi itu berapa karton itu? Bisa ribuan itu dalam satu kali musim produksi, 1 bulanan ya. 1 bulan musim produksi itu bisa banyak, berkarton-karton, ribuan karton mungkin. Kan gitu. Ya, itu mass production di proses costing. Yang ketiga, kita lihat berdasarkan kelangsungan proses produksinya. Kelangsungan proses produksinya. Tadi sudah kita bahas di PT ABC yang menerapkan job costing itu kan dia berdasarkan pesanan, by order. Sehingga ekstrimnya kalau nggak ada order ya sudah stuck, berhenti, nggak ada proses produksi. Lain dengan PT Alisan, mau nggak ada order, ya mau tidak ada order, tetap aja proses produksinya berjalan, karena nggak ngaruh wong, memang dia tidak berdasarkan pada pesanan kok, tidak berdasarkan pada order, tetap aja dia akan melakukan proses produksi. Dari bulan ke bulan dia akan berproduksi, membuat, menghasilkan produknya berupa kemeja tadi itu. Jadi proses produksinya di perusahaan yang menerapkan proses costing, kelangsungan proses produksinya itu bersifat terus-menerus atau continuous production process. Proses produksinya itu akan berjalan terus, nggak akan berhenti gitu loh ya, nggak akan berhenti, dia akan terus menjalankan proses produksi based on planning yang sudah dia buat di awal periode. Misalkan bulan September, oh ini kayaknya nih akan turun nih permintaan, ya sudah dia lakukan proses produksi yang sedikit dikurangi, tapi tetap jalan loh ya. Misalkan nanti, oh ini kan bulan depan kan udah mau lebaran, oke, berarti sekarang proses produksinya ditambah 25%. Nah itu yang menentukan adalah si perusahaan yang menerapkan proses costingnya, dan dia akan terus berproduksi, hanya saja mungkin jumlahnya tidak sama untuk berperiode. Periode ini misalkan yang diproduksi jumlahnya itu 1000 unit. Oh, periode depan mungkin cuma 600 unit. Periode depannya lagi, oh melonjak 1500 unit, dan seterusnya. Tapi yang jelas proses produksinya itu continue, akan terus ada, berjalan. Ya, berjalan terus dia, proses produksinya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kita lihat sekarang produk akhir yang dibuat atau dihasilkan oleh masing-masing perusahaan. Sifatnya bagaimana? Kalau PT ABC tadi pesenannya kan beda-beda nih. Tadi kan Bapak Agus pesan lemari kayu, Pak Bambang pesan meja kayu. Nah jelas dong, lemari dan meja itu speknya beda, wong bentuknya aja udah beda. Kalau spesifikasi produknya itu berbeda-beda atau custom berdasarkan pesanan permintaan dari masing-masing pelanggan tadi, jelas dong biaya produksi DM, DL, dan FOH-nya untuk setiap pesanan atau produk tadi beda. Biaya produksi DM, DL, dan FOH untuk membuat meja kayu dengan DM, DL, dan FOH untuk membuat atau menghasilkan lemari kayu ya jelas lain. Karena produknya beda. Dikatakan produknya adalah distinct, tidak sama atau berlainan, berbeda. Distinct product. Sehingga di dalam job costing itu, perusahaan yang menerapkan job costing itu produknya itu pasti berbeda-beda speknya. Customized by the order. Ya, sehingga produknya itu yang dihasilkan speknya berlainan, distinct product. Berbeda dengan proses costing, taruhlah PT Alisan tadi itu. Sekali satu musim dia menghasilkan batik dengan motif A gitu ya, baju batik dengan motif A, itu dia buat 1000 piece. Nah 1000 piece-nya itu yang mass production tadi itu, ya 1000 pieces yang mass production tadi itu sama, identik gitu loh ya. Sama, warnanya sama, corak motif batiknya juga sama, hanya mungkin ukurannya saja. Oh, yang ini ukuran X, ukuran kecil, yang ini ukuran medium, yang ini ukuran
besar, yang ini ukuran super besar, XL gitu misalkan. Tapi secara model, secara corak, secara spek produk itu sama, identik gitu loh ya, sama. Ya, jadi dari 1000 pieces baju batik tadi itu, misalkan yang ukuran S 200 piece, yang ukuran M 500 piece, yang ukuran L 300 pieces. Nah, itu identik, itu hanya mungkin beda ukuran saja. Nah, sehingga untuk perusahaan yang menerapkan proses costing ini, produk yang dihasilkannya itu sama atau serupa. Identical products itu produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang menerapkan proses costing. Beda dengan job costing yang distinct tadi, yang berbeda-beda. Itu poin yang keempat, tinjauan perbedaannya. Yang terakhir, yang kelima, kita lihat poin perbedaan antara job costing dan proses costing, yaitu tentang tadi yang sudah kita bahas dan kita jabarkan tadi di awal pembahasannya, mengenai tentang akumulasi dan pembebanan biaya produksi ke final product. Jelas beda. Tadi kita sudah bahas berulang kali bahwa job costing itu pembebanan, pengakumulasian dan pembebanan biaya produksinya dilakukan secara langsung ke setiap job atau produk. Direct accumulation and assignment. Sementara kebalikannya, untuk proses costing ini, proses pengakumulasian dan pembebanan biaya produksinya dilakukan secara tidak langsung ke final product melalui departemen produksi. Sebenarnya bukan hanya via producing department, enggak, bisa based on activity juga bisa. Tapi yang jelas pembebanan, pengakumulasian dan pembebanan biaya produksinya dilakukan secara tidak langsung atau non direct accumulation and assignment. Itu di proses costing. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, setelah kita paham nih perbedaan, comparison antara job costing dan proses costing, maka tadi di awal sudah kita singgung tadi ya. Ada pertanyaan, Pak, ini kan kalau job costing itu kan pembebanannya itu kan secara langsung, akumulasi dan pembebanan biaya produksinya secara langsung ke setiap masing-masing produk. Berarti harus diopenin dong, Pak, harus dipelihara, harus diopenin catatannya untuk biaya produksi, DM, DL, dan FOH bagi masing-masing job dong, Pak. Jawabannya adalah yes, exactly. Jadi ada medium ya, katakanlah medium atau media untuk dalam rangka pencatatan akuntansi, untuk dalam rangka pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi. Itu ada medianya, ada media pencatatannya, dan itu berbeda untuk job costing dan proses costing. Pencatatan atas akumulasi dan pembebanan biaya under job costing atau job order costing itu dicatat dalam satu catatan daftar, katakanlah demikianlah ya, yang disebut sebagai job cost sheet atau simpelnya cost sheet, lembaran biaya ya, job cost sheet, lembaran biaya. Jadi nanti kan karena setiap produk itu punya komponen biaya produksi DM, DL, dan FOH yang berbeda-beda, maka logiknya nanti masing-masing produk atau masing-masing job ini nanti dia punya job cost sheet-nya sendiri-sendiri. Jadi setiap produk itu punya job cost sheet-nya masing-masing. Misalkan job 1, nah ini ada job cost sheet-nya sendiri untuk mewadahi hanya DM, DL, dan FOH yang dibebankan ke job 1. Produk Z, dia akan punya job cost sheet-nya sendiri yang akan mencatat, mengakumulasikan dan membebankan semua DM, DL, dan FOH khusus hanya untuk produk Z, kan gitu. Itu job cost sheet. Jadi wahana untuk pencatatan dan pengakumulasian biaya under job costing disebut sebagai job cost sheet, dan setiap produk punya job cost sheet-nya masing-masing. Terus bagaimana dengan proses costing? Proses costing dia tidak memakai job cost sheet. Enggak butuh job cost sheet. Mau ngapain? Uang produknya identik, produk akhirnya kan identik, masal identik. Jadi nggak perlu dibeda-bedain, nggak perlu pakai job cost sheet. Itu kalau di proses costing. Loh, kalau begitu nggak ada catatannya dong, Pak. Jangan keliru, ada. Di dalam proses costing juga biaya produksi DM, DL, dan FOH yang diakumulasikan dan dibebankan itu harus dicatat dengan suatu mekanisme pencatatan tertentu.
Kalau sudah dicatat kemudian di-report atau dilaporkan. Nah, pelaporan biaya produksi yang dibebankan, diakumulasikan dan dibebankan ke masing-masing setiap departemen produksi itu ada dan diwadahi di laporan yang disebut sebagai Cost of Production Report atau COPR. Jadi ini yang bertugas menyusun, mencatat pengakumulasian dan pembebanan biaya produksinya itu adalah masing-masing departemen produksi. Nah, jadi ada catatannya, namanya Cost of Production Report yang dibuat oleh masing-masing departemen produksi. Nah, based on COPR inilah kemudian dihitung total biaya produksinya berapa, kemudian cost per unitnya untuk masing-masing produknya itu berapa, bisa dihitung di sini. Ya, bisa dihitung. Nah, jadi berbeda ya antara job costing dan proses costing. Kalau job costing pakai cost sheet, sementara kalau proses costing pakai Cost of Production Report. Jadi intinya tetap sama, bahwa biaya DM, DL, dan FOH itu harus dicatat, diakumulasikan, dan dibebankan, serta dilaporkan, dihitung, dibebankan ke final product. Tapi mekanismenya under job costing dan proses costing, media yang dipakai berbeda atau berlainan. Oke, sudah selesai pembahasan kita untuk konsep dasar atas job costing. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita lanjutkan nanti pembahasan kita di part yang kedua. Kita akan bahas tentang bagaimanakah akuntansi atas job costing atau job order costing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.